Shalom, selamat sore saudara. Kita memasuki September ceria. Di mana-mana sebutnya September ceria. Baik saudara, hari ini kita ada di dalam tema yang baru ya, saudara. Judulnya adalah Love that changed the world. Ya, itu judulnya saudara ya. Love that changed the world, atau kasih yang mengubahkan dunia. Kasih yang mengubahkan dunia berarti kasih yang dipraktekkan. Amin saudara. Amin. Karena kasih kalau tidak dipraktekkan tidak ada perubahan. Kasih yang dipraktekkan itulah yang akan mengubah dunia. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah cukup taat untuk melakukan kasih? Karena kalau saudara memperhatikan khotbah dari minggu lalu, bahkan khotbah dari awal dari waktu bulan lalu, yang ikut doa pagi pasti tahu Pak Roni mengatakan bahwa produk nyata daripada cinta itu adalah ketaatan, saudara. Bahkan kemarin kita di doa dalam komsel gabungan juga disinggung bahwa kasih dan ketaatan itu adalah mata uang yang harus bisa berfungsi kalau dua-duanya itu ada, saudara ya. Sama seperti mata uang, harus ada rupiahnya, nominalnya berapa, dan kemudian ada tanda garuganya atau apa gitu, maka uang itu akan berlaku. Nah sama saudara, saya hanya melakukan pengulangan dan juga karena ini adalah hal yang penting yang harus kita benar-benar mengerti, saudara, bahwa kasih inilah yang akan terus ada. Kasih ini akan terus bertahan hari ini sampai nanti kita dalam surga. Yang kita praktekkan itu kasih. Kita tidak, nanti di surga itu tidak lagi ada yang namanya iman yang harus kuat di situ, enggak. Karena di mana kita belajar untuk menjadi kuat imannya ya, di dalam dunia ini, saudara. Selama Michael duduk Pak. Ya, oke. Nanti Pak Bastian bisa tumpangi tangan kalau Bapak tuh ngomong terus. Terus Pak Doni itu bisa ajak itu beliau ke sekolah minggu. Oke. Love that changed the world. Katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Love that changed the world. Change bukan change. Wind of Change. Masih ingat lagu itu, Wind of Change? Lagunya Scorpio atau siapa gitu. Nah, coba ngomong yang bagus, yang sama-sama yang bagus. Bahasa Inggrisnya dilatih. Sama-sama, 1, 2, 3. Love that changed the world. Dapat itu ya, love that change, atau kasih yang mengubahkan dunia. Mari kita buka ayat firman Tuhan, jangan ditampilin. Ayat kamu situ aja. Kita buka Kolose 1. Kita akan membacanya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kolose 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Buka Alkitab saudara karena tidak akan ditampilkan di sini. Kolose 1 ayat 1 sampai ayat yang sudah dapat semua saudara? Baik, kita bergantian ya. Saya akan membaca ayat 1, saudara seterusnya dan seterusnya. Kolose 1 ayat yang pertama. Berikutnya adalah salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Ayat 2. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa berkata menyertai kamu. Ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ayat 4. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga
tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Ayat 6 bersama-sama. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikianlah juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengar dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Nah, sekarang baru tampilkan ya, semua ada. Ya. Saya summarize, saya simpulkan aja karena dua hal ini yang akan kita bahas ya. Tidak terlalu yang pasti ini akan kita akan berbicara berdasarkan ini. Nah, kalau saudara memperhatikan di situ adalah surat dari Paulus kepada jemaat-jemaat di Kolose. Apa yang dia sampaikan awal-awalnya? Ini dikatakan, ayat 4, kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Paulus itu dapat berita, oh jemaat Karawaci ini imannya luar biasa. Kira-kira begitulah. Kalau hari ini saya ada di mana gitu loh, di dunia belahan mana, saya kirim surat kepada jemaat di sini. Saya dengar iman kalian luar biasa. Dan kemudian apa dikatakan di situ? Dan tentang kasihmu, saudara. Dia mendengar, Paulus itu mendengar berita tentang iman dan kasih jemaat-jemaat yang ada di Kolose. Ya, dia mendengar itu, dan itu sebagai sesuatu yang luar biasa ya. Saudara, ini hal yang harus terdengar tentang kita. Amin. Kalau kita terdengar sebagai jemaat yang musiknya bagus, pemimpin pujiannya hebat, maka itu nggak ada arti apa-apa. Itu nggak akan mengubahkan dunia, saudara. Anda perlu tahu sejak Roh Kudus dicurahkan, ya, setelah Yesus naik ke sorga, mati di kayu salib, kemudian bangkit, dan dia naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Orang-orang yang tadi suam-suam kuku langsung bernyala-nyala, saudara. Kita bisa melihat bukti. Lihat aja rasul-rasul itu. Pada saat Yesus ditangkap, semua terbirit-birit, lari kemana aja nggak jelas. Melarikan diri, menyembunyikan diri, tutup pintu karena takut dibunuh. Padahal 3,5 tahun tiap hari dengar firman. Ya. Tapi karena belum ada Roh Kudus, ya begitu itu. Jadi kalau hari ini kita kurang berani berbicara tentang Kristus, kurang berani bertindak dalam kasih, mungkin saja Roh Kudus yang ada di dalam Anda itu pasif. Roh Kudus bisa pasif, dia tidak keluar, tapi dia pasif. Karena Roh Kudus itu Alkitab mengatakan dia adalah pribadi yang gentleman, pribadi yang sangat artinya kalau saudara tidak melibatkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, dia diam. Tapi kalau saudara melibatkan dia bekerja, maka dia akan mendorong Anda untuk sampai kepada rencana Tuhan dalam hidup kita semua. Yaitu apa? Yaitu menjadi saksi dan merubah dunia. Jangan, mungkin saudara bilang, besar sekali, wah ini bertele-tele, siapa bilang? Saudara tahu, waktu zaman Yesus masih hidup, belum ada gereja dibuka. Tapi begitu Roh Kudus, Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, cuma hitungan 50 sampai 1 abad, gereja sudah tersebar kemana-mana. Sampai hari ini, adakah berhenti? Tidak berhenti, saudara. Sesuatu yang datang dari Roh Kudus, sesuatu yang datang karena ada kasih di dalamnya, nggak pernah berhenti. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa love never fail. Kasih itu tidak pernah gagal. Dia akan sampai kepada tujuan yang Allah maksud melalui kita, saudara, tentunya. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Rasul Petrus, sang pengkhianat. Jadi jangan ada yang merasa, saya sudah nggak beres dengan Tuhan. Anda dengan Petrus lebih parah. Petrus 3 kali dia menyangkal Kristus. Dia tahu firman, tahu. Tapi kasih sesungguhnya itu belum ada karena Roh Kudus belum turun. Dan satu lagi yang saya sering sampaikan kepada saudara, mereka punya pemahaman teologi yang keliru. Mereka memikirkan bahwa Yesus itu akan datang untuk menyelamatkan mereka dari kerajaan Romawi. Salahnya di situ. Pertama, sudah salah konsep.
dan Roh Kudus belum dicurahkan. Sekalipun tiap hari dengar firman, karena dia ikut Yesus 3,5 tahun, tapi pada akhirnya lari terbirit-birit. Tapi pada saat Roh Kudus dicurahkan, siapa yang paling menonjol namanya, saudara? Ya Petrus itu juga. Dia berdiri di tengah orang banyak dan dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Takut mati nggak kira-kira menurut saudara? Kira-kira takut mati nggak Petrus? Kira-kira takut mati? Nggak bakal takut. Berat nggak kira-kira? Kemarin Pak Bastian sudah sampaikan, cinta itu membuat pekerjaan apapun jadi enteng. Benar nggak saudara? Amin Bu Hera? Amin. Cinta tuh membuat apapun tuh menjadi enteng. Pak Papir ini jarang pulang, masih tetap cinta kan Bu? Bu? Selalu. Woi, itu kan bahasa selalu. Jadi mudah kan walaupun orangnya nggak ada. Ya karena itu, karena ada cinta. Nah kita tuh seringkali kekurangan cinta, kekurangan kasih. Makanya pelayanan angot-angotan. Tahu angot-angotan? Males-malesan, datang gereja telat-telatan. Itu ekspresi yang buruk kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengubah dunia? Nggak bisa. Betul tidak? Betul apa betul? Coba bilang kiri kanan. Kalau mengasihi Tuhan maka gereja datang pasti on time. Bilang. Sudah belum? Yang sebelah kiri kanannya enggak? Kalau yang diomongin bilang aja kalau ngerti. Terus balik tanya, kamu gimana? Ini kita boro-boro punya slogan Love will change the world. Orang datang gereja itu tukang telat. Mau change apa? Itu menunjukkan bahwa Anda tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kasihmu itu cuma di sekedar lagu-lagu tadi. Apa tadi lagunya ya, Caca? Aku ada hari ini, terus semua karena kasih-Mu. Aku hari ini telat, kasih karunia lebih besar dari itu. Cuma kita gitunya ya, saudara. Kasih karunia itu jangan saudara bilang murah loh. Itu mahal dan diberikan free untukmu. Menghargai kasih karunia saja Anda nggak bisa. Kayak saya minta teman-teman leader itu duduk depan sebagai contoh. Ini masih muda-muda, mereka duduk depan. Supaya kasih tahu bahwa kita itu harus jadi contoh. Boro-boro merubah dunia. Di dalam gereja kalau jadi leader duduk di belakang. Kecuali Pak Doni, saya memaklumi karena dia mendampingi yang itu sebelah itu. Ponak nakal itu, nggak apa-apa kalau itu. Tapi yang lain-lain harus depan, tunjukkan. Kita tuh nggak perlu harus banyak ngomong, tapi dengan sikap, maka Injil Kerajaan itu sampai ke mana-mana, saudara. Bayangin kalau pada saat itu sudah ada sosial media, apa yang terjadi kira-kira saudara? Tahun 30, 50, 60 abad pertama itu bayangin kalau sudah ada TikTok, sudah ada Facebook, Instagram. Kira-kira hari ini Yesus sudah datang apa belum? Sudah datang lah. Ngerti maksud saya saudara? Pada zaman itu masih belum, teknologi belum maju, jadi kemana-mana harus pakai kaki, bukan nggak ada kereta, nggak ada pesawat, naik kapal yang masih kalau kena angin, badai, topan, matilah orang-orang di jalan. Bayangkan kalau hari itu ada sosial media. Pasti Yesus datang lebih awal itu sudah. Karena Injil sampai ke ujung bumi nyampe. Tapi hari ini saya heran. TikToknya dipakai untuk apa coba? Bukan memberitakan kasih Kristus. TikToknya pakai untuk pamer pahanya, pamer ototnya. Saya bingung kadang-kadang orang-orang ini TikTok kan angkat besi atau apa itu fitness gym diminta untuk khusus jadi apa ya kok yang gitu-gitu yang kita saudara. Kalau hari ini ada Anda dan saya diberkati, dianugerahi dengan teknologi, mari pakai itu untuk menjadi saksi Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Nah itu yang pertama, tukang telat. Yang kedua,
Yang saya ingin tegaskan benar-benar, kalau firman Tuhan disampaikan, jangan ngomong-ngomong sendiri. Anda tuh tidak menghormati Tuhan. Ada hadirat Tuhan di sini. Oke, katakanlah begini deh. Katakanlah tidak ada hadirat Tuhan. Tapi pada saat seseorang sedang mendengar khotbah, terus ada yang ngomong di belakang, mengganggu nggak yang lagi dengar, yang konsentrasi? Sangat mengganggu. Terus kamu bilang, cintaku akan mengubah dunia. Enggak, merusak hati orang, iya. Menjadi syak, iya. Jangan suka ngomong dalam gereja kalau lagi kebaktian. Hormati hadirat Tuhan. Amin, saudara. Bilang kiri kanan, dalam gereja jangan bicara. Bilang lagi, HP-nya silent. Saya paling sebel kalau dengar Shopee, waduh. Itu kalau saya seperti Musa punya kemampuan turunkan apa dari langit itu kira-kira. Lalu saya minta Roh Kudus, malaikat berpasukan datang, angkat dia, bawa pulang langsung ke surga biar selesai sudah. Baik saudara, ini hal-hal penting yang perlu kita mengerti. Jadi Paulus itu mendengar berita jemaat-jemaat Kolose ini luar biasa, saudara, terkenal dengan iman dan kasihnya. Bahkan Injil, kalau saudara membaca di ayat yang ke-6, yang Injil itu berbuah. Tadi saya katakan bahwa Injil atau kasih itu bisa mengubah dunia. Berarti kasih itu dipraktekkan, bukan, saudara? Dikatakan di sini Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Garis bawahi, berbuah dan berkembang. Oleh siapa? Oleh siapa ini? Kalau perikop pada saat itu oleh jemaat-jemaat di Kolose. Tapi kalau hari ini itu berbicara buat tentang kita, saudara. Ini fungsi kita harus ini. Melalui kita Injil itu berbuah. Apa sih artinya berbuah? Membawa pertobat-pertobat baru. Apakah kita berkhotbah? Bukan berkhotbah, tapi Anda hidup sesuai dengan kebenaran firman. Action speak louder than words. Coba bilang kiri kanan. Bisa nggak ngomongnya? Bentar, ulang dulu. Bu Yuli. Bu Yuli bilang dalam bahasa roh jangan apa. Action speak louder than words. Artinya Tuhan itu baik. Kalau Anda bisa menunjukkan bahwa Tuhan itu begitu baik denganmu, orang akan tertarik, saudara. Come on. Kita tidak usah terlalu banyak bicara, yang omong kosong, nggak perlu, yang saya suka bilang itu. Kita sikap diri kita aja. Sikap diri kita. Saudara-saudara, tahu nggak beberapa waktu lalu ini kita punya tripod nih hilang, yang sudah kedua kalinya Yesua ya. Minggu lalu setengah mati tuh mau merekamnya gimana. Saya tidak suruh Yesua beli yang baru ya, enggak. Tapi kalau hari ini ada sesuatu yang terjadi di belakang. Apakah itu datang dari surga ini? Langsung malaikat titip di bawah sapam, tolong kasih gereja ini diperlukan. Begitu? Enggak begitu kan? Tahu ini adanya bagaimana? Yesua beli pakai uangnya. Kalau tidak ada dasar kasih, bisa nggak kira-kira? Coba aja. Capek aku lagian juga, yang biasa ngurusin YouTube. Sekarang tripod hilang, bukan salah gue. Masa gue harus beli lagi? Nah, nggak maksud saya, saudara ya? Kita nggak usah lakukan hal-hal yang muluk-muluk. Dikonsisten dengan hal-hal yang kecil. Kalau itu tanggung jawab kita, laksanakan sebaik-baiknya. Itu menunjukkan kasih kita. Ini teman-teman yang nonton lewat YouTube kan terberkati. Karena ada tripod lagi, kan repot. Iren kemarin di depan sambil begini. Biar dari sana kemari pegang ini kameranya karena tidak ada tripod. Nah saudara, biarlah kita dikenal di luar karena kita punya iman dan kita punya kasih. Dan biarlah orang-orang senior-senior kita mendengar orang-orang di Karawaci ini, melalui mereka Injil itu berkembang dan berbuah. Ya saudara, ingat ini kata-kata penting, berkembang dan berbuah. Artinya Anda ini sungguh-sungguh sebagai orang-orang yang taat. Ingat, mengasihi Tuhan. Atau saya
tulisnya begini, love and obedience are one. Kasih dan ketaatan itu satu. Sama juga dengan istilah ini, a man and his word are one. Seseorang, laki-laki atau perempuan, dengan kata-katanya itu satu. Ngomong A, laksanakan A. Jangan ngomong B, laksanakan A. Sama, kesetiaan dan cinta itu jalannya bersamaan. Kalau satu tidak ada, nggak mungkin. Kalau ketaatan nggak ada, nggak bisa dibilang itu cinta. Amin. Kalau ada ketaatan, itu pasti ada cinta di situ, saudara. Amin, saudara ya. Gampang kok nilainya. Orang yang suka berkomitmen, saya taat kepada Tuhan. Kita lihat apa yang dilakukan. Dia taat kepada Tuhan atau tidak? Kalau dia taat, maka itu sesuai. Tapi kalau tidak taat, berarti itu cuma ngomong saja. Ngomong saja itu seperti uap. Pasti hembuskan. Menguap hilang, habis. Kayak embun begitu, saudara. Oke. Yang berikut. Ayo. Oh, sudah. Gini dong. Keserupaan dengan Allah. Kalau kita bicara mau menjadi seseorang yang sungguh-sungguh mempraktekkan kasih, maka saudara harus tahu, kita harus mundur ke belakang. Karena nanti ada pertanyaan bilang begini, memang gua Allah? Memang gua bisa melakukan perintah Tuhan? Loh, memang bisa? Bisa kalau saudara tahu kebenaran firman Tuhan. Ayat ini adalah ayat yang penting sekali untuk kita pahami, saudara. Karena di ayat ini dalam Kejadian 1 ayat 26, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Anda mau melakukan perbuatan kasih, tidak bisa kalau datang dari manusia biasa kita, saudara. Tidak bisa. Kalau kita belum jatuh dalam dosa, bisa. Kenapa bisa? Karena sudah didesain untuk bisa mengasihi kita ini, saudara. Kita sudah didesain seperti Allah. Diciptakan serupa dengan gambar Allah. Tapi kemudian kita tahu kan kita jatuh di dalam dosa. Betul kan? Jatuh di dalam dosa, dan yang bisa memulihkan kita kembali kepada posisi yang awal adalah dengan menerima Kristus. Pada saat Anda menerima Kristus, tujuannya apa sih? Banyak orang sering keliru. Yohanes 3 ayat 16 itu mereka pahami sebagai, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya tunggal, supaya barang siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Itu yang disorot, beroleh hidup yang kekal. Salah, saudara. Yang benar adalah hidup yang kekal itu bonus. Tetapi Anda dan saya diselamatkan dan kemudian Anda percaya, itu tujuannya adalah dikembalikan kepada posisi awal. Apa itu? Serupa dengan Allah. Itu pentingnya kita mengerti ini. Anda diberkati untuk apa sih? Supaya saya kan baru berdoa 1 tahun 6 bulan khusus untuk mendapatkan ini. Berarti begitu saya dapat, itu buat siapa? Kata siapa? Anda diberkati itu dengan tujuan supaya mau kembali kepada keserupaan dengan Allah, untuk mampu berbuat baik, menolong orang lain, memberkati orang lain. Ini salah besar kita diberkati. Puji Tuhan, Tuhan sudah menjawab doa-doa saya. Saya akan habiskan ini sesuai dengan hati saya. Salah, saudara. Berapa banyak dari kita yang sering keliru dalam pemikiran ini. Kita merasa kita sudah cukup, kita dapatkan ini karena kita berdoa, kita kerja keras. Anda kerja keras kalau tidak diberkati Tuhan, nggak dapat apa-apa, saudara. Tuhan memberkati kita, artinya engkau dikembalikan kepada posisi yang ini, serupa dengan Allah. Lah kita kalau mau memberkati orang, kalau kita nggak punya uang, bisa nggak? Nggak bisa, saudara. Kan tadi sudah bilang di awal, perbuatan kasih itu harus ditunjukkan dalam perbuatan. Kita hari ini kalau hanya menunjukkan kasih kita cuma sekedar hi, hello, ini harus ditingkatkan lagi, saudara. Sudah lebih daripada itu.
Sudah lebih daripada ini. Saya ambil contoh saudara Yesua. Dia beliin tripod. Berapa harganya nih tripodnya? Maksud itu naikin harganya kacau. 400 dari katamu, sekarang jadi 500. 400 ya? 500 ya? 500 itu seberapa gajinya ya? Harus di-spend ke situ. Ya kalau tidak digerakkan hatinya dengan kasih, ya nggak bisa. Semua nanti saudara-saudara itu ujung-ujungnya didorong oleh kasih. Dasarnya itu kasih. Tidak ada pekerjaan apapun yang kita lakukan akan menghasilkan sesuatu yang baik tanpa dasar yang namanya kasih. Kalau Anda melakukan suatu kebaikan supaya yang bukan karena kasih, supaya yang lain-lain, repot. Makanya kasih agape itu kalau diterjemahkan adalah unconditional love. Katakan unconditional love. Tahu arti kata unconditional love? Kasih tanpa syarat. Susah? Susah. Saya harus mengakui kasih tanpa syarat itu susah. Tidak semudah yang kita ngomong. Makanya seperti saya katakan berkali-kali, pada saat Anda dituntut untuk mengasihi dan Anda tidak mampu, apa harus dikatakan? Ya Tuhan, tambahkan imanku. Ya toh? Anda mau melakukan sesuatu yang Anda, ternyata aku bisa. Itu belum tentu itu adalah perbuatan kasih yang dimaksud Tuhan. Pada saat engkau tidak mampu, dan oleh Tuhan susah. Dan kemudian mampu, itu baru kasih yang terbukti. Karena melakukan kasih itu tidak gampang. Harus selalu ada bumbunya. Tambahkan imanku. Jadi kalau jemaat Kolose dibilang, aku sudah mendengar tentang imanmu dan kasihmu. Otomatis pada saat kita percaya kepada Tuhan, perbuatan kasih mah gampang. Benar gak? Kalau beriman dengan Tuhan itu hubungannya tentang apa? Itu tentang relasi dengan Tuhan. Tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan itu menentukan perbuatan kasih yang Anda lakukan. Nangkap maksud saya, saudara? Nangkap ya? Kalau kita punya, misalnya, ya suami istri itu lebih gampang. Pak Bastian sama istrinya. Istrinya boleh menghabiskan semua uang yang ada di dalam dompetnya dengan tujuan untuk keluarga. Bapak, ini enggak? Bapak marah enggak? Enggak. Ya udah, memang saya punya hubungan, dia istriku. Apa milikku, milik dia. Gitu kan saudara? Saya itu sudah hampir 15 tahun nih, dompet saya itu tidak pernah ada isinya, saudara. Bukan enggak ada duit. Uangnya invest ke, ya itu, Menteri Keuangan, ya begitu. Uangnya ke sana, ada uang masuk. Ada yang masuk tuh. Oh iya. Saya paling minta 50.000. Dan ketawa saudara, 50.000 itu besar buat saya. Bayar 20.000, kenapa 50.000 disimpan? Atau kadang-kadang saya minta 100. Atau kadang-kadang 150 karena mau beli kuenya indah untuk memberkati Anda di sini. Iya saudara, kita bilang kita mengasihi itu, kamu gak ada action. Apakah benar itu kasih? Apa benar itu cinta? Ya kan saudara? Sama dengan anak-anak musik, gampang aja kok. Format lagu turun hari Rabu, harusnya diapain? Dikulik toh. Ada waktu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kan? Nah kalau kulik di sini datang sudah telat 3.30, kita kan mau latihan kan 3.30. Sudah 3.30 datang baru tanya-tanya, lagunya terus ternyata itu saudara itu sedang meremehkan atau sedang main-main dengan kasih Tuhan kepadamu. Gampang saudara, paling gampang itu kita menghormati apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu adalah bentuk daripada ketaatan. Amin saudara. Dan tidak pernah kita boleh untuk mengeluh. Karena di balik semua itu Tuhan beri kekuatan. Karena ada kasih karunia yang sudah dimampukan kepada kita. Dan saudara perlu tahu, Anda diciptakan serupa dengan Kristus. Ayat berikutnya, kata gambar dan rupa Allah itu di dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan Shalom. Shalom itu artinya
representatif figur. Representatif figur itu artinya figur yang mewakili figurnya Allah. Artinya karakter saudara dan saya ini sedang menjadi perwakilan Allah. Anda dan saya ini perwakilan Allah di dalam dunia. Makanya dikatakan serupa dengan gambar Tuhan. Kita ini bukan serupa sama bapak mama kita, tidak. Serupa dengan Allah itu sendiri. Kalau saudara nggak percaya ini ayatnya firman Tuhan yang mengatakan demikian. Shalom itu representatif figur. Mau Anda pendek, kurus, tinggi, kribo, hitam, putih, nggak ada masalah. Engkau merepresentasikan Allah di dalam dunia ini. Amin, saudara? Amin? Aku gak yakin. Saya bilang gini karena kamu merepresentasikan Allah dalam dunia ini. Allah suka telat nggak? Nolong kita. Kenapa kamu suka datang gereja telat? Nah, ya saudara ya, ada seseorang tadi minta izin saya tidak datang gereja. Saya nggak mau jawab, biarin aja. Pastor minta izin nggak datang ibadah, nggak tak jawab. Saya baca saya nggak jawab. Berarti kalau saya mengizinkan kamu tidak datang ibadah, saya melawan Tuhan dong. Orang undangan datang gereja itu bukan saya kok, itu Tuhan. Kristus sudah mati di kayu salib, itu undangan untuk Anda datang gereja. Lah kalau saya, Anda bilang, pastor minta izin sunat. Oh iya silakan. Apa pendapatmu? Kira-kira pendapat saudara gimana? Yang nggak benar siapa? Saya atau yang minta izin tadi? Pastor. Saya nggak benar. Saya tidak mau tidak benar. Betul kan? Dan lebih dalam lagi kita sudah pernah belajar kata ibadah kan? Ingat nggak? Ibadah itu abodah. Masih tahu ya? Abodah itu artinya saudara dan saya melakukan firman Tuhan. Jadi ibadah itu bukan sekedar datang 2 jam di sini. Ini bagian terkecilnya. Yang terbesarnya adalah keluar dari tempat ini Anda hidup melakukan firman Tuhan, itu ibadah. Bayangkan kalau kita sudah diperintahkan untuk beribadah, melakukan kehendak Tuhan seumur hidup kita. Terus ada yang bilang, pastor saya minta izin gak ibadah ya. Terus saya bilang, oh iya. Bodohnya di siapa? Pastor. Saya. Yang keras gak apa-apa. Tunjuk ini, yang bodoh kamu gitu. Iya. Saya tidak akan kasih izin. Bukan berarti saya terserah kamu gak mau datang, terserah itu urusanmu dengan Tuhan. Yang pasti ibadah itu tidak boleh ditinggalkan kata kita. Amin saudara. Siapa yang boleh izinkan kita tinggalkan ibadah? Ibadah itu di hari Sabat. Hari Sabat harinya apa saudara-saudara? Peristirahatan. Istirahat dari apa? Istirahat dari cari duit. Ini dong. Bener lah. Sudah tahu kan itu sejarahnya bagaimana Sabat itu? Sabat itu di hari Sabtu kan orang Yahudi kan. Hari Jumat yang biasa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang biasa mananya seperti biasa porsinya satu-satu mungkin gitu ya. Tapi di hari Jumat dikasih double. Kenapa? Supaya hari Sabtu Anda dan saya tidak perlu cari-cari lagi mana. Tuhan itu tidak pernah suruh kita lakukan sesuatu tanpa Dia persiapkan dulu. Saudara mohon dimengerti ini. Hari Sabat itu bukan harinya Anda cari duit. Itu harinya engkau duduk di kaki Tuhan, datang ke gereja dengar kebenaran firman Tuhan. Tapi Pak, bagaimana shift malam, shift pagi? Kalau saat ini Anda terjebak di dalam itu, berdoa, Tuhan aku mau hari Minggu itu hari datang gereja. Carikan aku pekerjaan yang lebih bagus. Atau lebih dari itu, biar aku jadi bos di tempat ini. Kenapa saudara gak berani? Kalau Tuhan izinkan Anda jadi manajer, kira-kira misalnya siapa? Loren, Tuhan hari ini saya tidak mau bolong. Saya waktu untuk ketemu Tuhan di situ. Berdoa sungguh-sungguh, tapi kenyataan 1 tahun belum dapat kerjaan baru. Berdoa, jawabannya diganti, bila perlu Tuhan, jadikan saya bos di sini. Tidak lama kemudian akan ada promosi, yang punya meninggal,
terus diwariskan kepada Lawrence. Lawrence berkata, terima kasih Tuhan, sekarang mau setiap hari nggak masuk kerja pun ini punya saya. Ya, maksud saya begini Lawrence, bukan Lawrence ini bukan ngomong buat Lawrence doang, tolong. Saya ngomong buat orang Bali nih. Batak liar. Orang Bali, Batak liar. Hari Minggu itu harinya Marbun sama Ali datang gereja. Nggak usah pikir bisnis di situ. Amin. Ini bukan kata saya, karena hari Sabat itu seringkali kita main-main. Ya, kita diciptakan oleh Tuhan itu merepresentasikan Dia di tengah-tengah dunia ini. Makanya tuntutannya besar. Love will change the world. Tuntutannya kita ini untuk merubah dunia. Saudara dan saya ini targetnya dunia, bukan cuma tetangga, dunia. Bisa nggak jodoh target? Bisa kalau kasih itu dipraktekkan dalam perbuatan. Next. Nah, God is love. Ya. Tahu arti ini? Katakan God is love. Allah itu kasih. Dengar baik-baik saudara. Allah itu kasih. Kalau saudara membaca di 1 Korintus 13 ayat 8, seharusnya saudara ada punya pertanyaan tersendiri mestinya. Kalau saudara membaca ini seharusnya ada pertanyaan. Kenapa dikatakan kasih itu tidak berkesudahan? Nubuatan akan berakhir, bahasa roh dan akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kok kasihnya nggak berkesudahan? Harusnya ada pertanyaan yang menggelitik di sini. Jawabannya sederhana ya, karena kasih itu Allah. Masa Allah berkesudahan? Sementara yang lain-lain itu adalah karunia. Skill yang Tuhan berikan kepadamu untuk supaya Anda itu menjadi berkat. Amin. Selama kita hidup kita perlu ini nubuatan, kita perlu ada karunia-karunia, itu perlu ada. Saya yakin saudara punya karunia-karunia. Tetapi nanti ada waktunya. Kapan waktunya? Nubuatan dan semua itu berakhir. Ya pada saat engkau ada di dalam surga, di sana nggak perlu lagi kita bernubuatan demi Allah. Mungkin kita ketemu Tuhan di sini kok. Atau kita berbahasa roh yang hanya Allah itu mengerti. Di sana sudah terbuka, sudah rahasia tidak ada lagi. Semua jelas di sana. Anda bisa ketemu dengan Tuhan. Yang ada di situ adalah kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Dia bukan Allah yang sifatnya kasih, tapi dia adalah Allah yang karakter dasarnya, karakter ilahinya itu kasih. Kalau Allah itu kasih, David juga adalah kasih. Amin, Fit? Amin. Jadi kalau ada main bola di hari Minggu sore, bilang no, saya tidak diciptakan untuk main bola di hari Sabat. Harus berani. Maka begitu hari Selasa ada pertandingan, kamu ngegolin 10. Saudara, kita ini terlalu kompromis ya dengan dunia ini. Saya terus terang tidak pernah mau bikin acara di hari Minggu. Makanya kenapa dari dulu kebaktian kita tuh di sore. Harus tahu alasannya apa. Bukan karena saya takut saingan sama orang enggak. Karena saya mau pada saat hari Minggu saya itu ada di dalam gereja lokal. Itu yang saya mau. Bukan saya perayapan kesana kemari cari duit, cari sana. Enggak. Kalau orang mau pakai saya itu hari Minggu pagi. Cuma minggu depan saya ke Pekanbaru. Karena ada hal-hal yang tidak perlu dijelaskan secara detail kepada Anda. Khusus leader boleh nanti. Saya harus ke sana. Kalau ada permasalahan yang bertumpuk-tumpuk di sana, sebenarnya mereka sudah tidak lagi jadi anggota rock, tapi mereka tetap menetapkan saya sebagai bapak rohani. Repot kan saudara? Jadi mereka sudah bergabung dengan GBI lain, saya tetap jadi bapak rohaninya. Saya sungkan sama pembinanya mereka di situ. Tapi mereka datang Pak, karena ada yang harus selesaikan. Oh iya, minggu depan saudara, mari. Ini kok cepat sekali. Siapa yang suruh kamu pindah? Tidak apa-apa. Dengar baik-baik. Ini ayatnya supaya Anda tahu. Di dalam 1 Yohanes 4 ini, kalau nanti saudara baca ke bawah di ayat 16 juga mengatakan yang sama. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Berat ya.
Kalau kita bilang kita mengenal Allah, tapi kita tidak pernah membuat kasih itu di dalam satu perbuatan. Saudara-saudara, sekali lagi jangan pernah takut hidup di dalam kasih. Karena itu tadi, hubungan Anda dengan Tuhan itu menentukan kasihmu itu seberapa. Amin, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan harus kuat. Begitu itu kuat, terjalin dengan baik. Anda dengan seperti Anda mempercayai Bu Hera percaya suaminya, sama. Seperti anak mempercayai bapak mamanya. Ini si Ben ini tiap hari tanya kemana-mana, dia nggak pernah nanya makan apa di rumah. Aku bisa makan nggak besok? Nggak ada. Ini sebaliknya, setiap kita kemana gitu pulang mixway ya, oleh-oleh ya. Dia nggak tahu itu uang dari mana. Pokoknya setiap kali kita pulang oleh-oleh ya. Betul nggak? Benar nggak Ben? Memang begitu. Pernah nggak Rika mau pulang atau kebingungan? Waduh, bulan depan makan apa ini? Waduh, mama sama papa bayar nggak nih saya punya uang kuliah? Bahkan belum dia bikin apa-apa pun juga bapak mamanya sudah sediakan tempat kos yang bagus untuk kuliah, enak kan? Nah, kalau kita punya hubungan bisa sedekat itu dengan Tuhan, mudah bagi Anda melakukan perbuatan kasih. Mudah bagimu datang gereja nggak telat. Saudara-saudara, saya jam 2 itu sudah kayak kepanasan. Nggak bisa nih, aku harus mandi secepatnya. Sudah 2:30 kurang 5 saya udah siap. Karena saya kepingin datang on time di gereja jam 3. Nah, bingung saja orang-orang yang bilang kasih tapi jam berapa? Oh, masuk puji-pujian, tenang aja. Apalagi kalau sudah yang khotbah siapa? Oh, pastor khotbah. Udah datang nanti aja 15 menit sebelum selesai. Dengar kata kuncinya di luar apa gitu. Nanti kalau dilakukan berapa kali baru kita masuk. Itu sebentar lagi selesai. Amin Yuli? Enggak amin ya. Baik saudara, ingat Allah itu kasih. Itulah sebabnya Anda dan saya dikreasikan oleh Tuhan. Ada berapa hal yang menjadi tujuan Allah menciptakan Anda saudara. Dan semua yang akan saya sampaikan ini semua butuh yang namanya kasih. Tapi Tuhan sudah memperlengkapi Anda dengan kasih dulu sebelum dia kasih pekerjaan. Langsung aja Ben. Ben. Ya. Pertama, jangan cepat-cepat. Berkuasa. Berkuasa itu bukan sekedar menguasai bumi, tapi ini ada kata-kata pentingnya saudara. Karena dalam bahasa Ibrani, kata berkuasa itu rada. Rada ini punya pengertian itu. Berkuasa, mengatur, memperbaiki. Kalau kita hidup di dalam dunia, kerjaan kita bikin rusak suasana, Anda nggak ngerti tujuan Anda diciptakan. Kalau saya kaitkan dengan tukang telat tadi, tahu nggak Anda? Pada saat orang sedang angkat tangan, matanya terpejam, ya, terus Anda masuk coba, itu Anda sedang memperbaiki suasananya. Itu merusak suasana. Waktu 17 Agustus itu lagu Indonesia Raya dinyanyikan, ada nyolong masuk, saya kesel sekali. Dan untung minggu berikutnya bukan saya khotbah. Karena sekarang ya sudah saya selama 1-2 minggu terakhir saya bilang Tuhan tambahkan imanku. Jadi saya lihat muka-muka yang pada saat lagu Indonesia Raya nyelonong masuk sampai santai, tolak-toleh. Lu kalau ada tentara tendang, suruh push up, betul kan? Coba saudara perhatikan di depan asrama tentara kalau mereka lagi ada benturan bendera atau penaikan bendera, mobil di stop di jalan raya sana, mereka lagi lakukan di tengah lapangan, mobil di stop, menghormati apa? Bendera itu, lagu Indonesia Raya itu. Nah yang kayak begitu dengan negara sendiri punya, ini aja tidak menghormati apalagi menghormati Allah, mustahil. Sangat tidak cocok saudara ya. Ayo berubah. Dan oleh karena saya ngomong begini, Anda dan kita punya tempat gereja, bukan gini ya, nggak apa-apa, nggak masalah saudara. Yang penting Anda tahu kebenaran itu seperti apa. Saya sebenarnya sudah minta kepada
Asher ini pada saat lagu penyembahan, tahan itu orang-orang yang telat. Di situ aja dulu. Nanti begitu lagu cepat baru buka pintu, biar mereka masuk. Ya karena kenapa? Mengganggu. Ya. Tolong siapa yang tidak terganggu kalau lagi tutup mata, konsentrasi, merasakan kehadiran Tuhan, terus dengar kursi dipindah-pindah, coba buka mata nggak kira-kira? Buka apa enggak? Terus lihat, terus setan atau manusia yang masuk, gitu kan kira-kira kan? Anda sudah merusak suasana. Engkau tidak pantas disebut sebagai orang yang mengatur, memperbaiki. Justru kita ini memperbaiki, saudara. Di mana ada kekacauan, Anda hadir, terjadi perbaikan. Butuh kasih nggak ini? Butuh kasih apa tidak? Anda sudah punya kasih kan? Yang menciptakanmu Allah yang penuh, yang adalah kasih. Makanya untuk mengatur, untuk memperbarui butuh kasih. Kolose 2 itu mengatakan apa saja yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan. Amin. Bang Ian, dua ini doakan mereka bulan depan kan ya? 2 minggu lagi yang melahirkan Weni-nya ya saudara ya, bukan Ian. Oke. Mana yang lain? Hidup kudus dan tak bercacat. Mau hidup kudus dan tak bercacat perlu kasih nggak? Ingat, kasih tadi punya pasangannya adalah taat, bukan? Nah kita mau tak bercacat, kalau nggak pernah taat kepada firman Tuhan, bisa nggak bercacat? Bisa nggak kudus? Tidak bisa, saudara. Saudara lihat, ini semua membutuhkan kasih. Allah menciptakan Anda untuk melakukan hal-hal yang memang perlu kasih. Dan berita baiknya, Anda punya kasih. Karena engkau diciptakan serupa dengan Tuhan. Yang berikutnya adalah, setelah engkau hidup dalam kekudusan, barulah perbuatan-perbuatanmu ini berdampak, saudara. Betul kan? Anda kalau mengasihi seseorang, apa yang Anda lakukan kepada mereka, itu berdampak. Saya ingat Yesus waktu itu ngomong apa itu tentang apa ya, yang Yesus bilang ada guru muslim mengatakan, orang Kristen mah begitu, mereka nggak akan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu benar, saudara-saudara. Kamu wah ini dia pulang dari Israel jalan kaki kayaknya. Coba dulu di belakang, di situ. Di yang kedua, tidak boleh yang pertama, itu khusus mereka. Mana aja? Oh iya. Oke, saudara. Dan kita tahu bahwa terakhir sebelum Yesus berangkat ke surga, dia bilang tugas kita itu menjadi saksi. Menjadi saksi Kristus. Apa sih? Orang-orang yang hidup sesuai dengan Kristus, orang-orang yang membicarakan Kristus, bukan membicarakan diri sendiri, ya, membicarakan Kristus, dan kemudian yang hidup seperti Kristus. Ini tujuan kita. Perlu kasih nggak itu? Perlu kasih. Apalah? Perlu kasih. Ya. Itu dia dari tadi dengar di luar. Memang pinter nih. Karena kan tadi aku udah bilang toh, begitu saya mau habis, maka orang-orang yang kurang punya kasih muncul. Ya kan? Kita tinggal 5 menit lagi bubar. Pinter dia memang. Nggak boleh dikasih kopi ya. Nggak boleh. Mari katakan bersama-sama, saya diciptakan dengan tujuan berkuasa, mengatur, memperbaiki dunia. Saya diciptakan hidup kudus dan tak bercacat. Saya diciptakan hidup dalam perbuatan baik. Saya diciptakan untuk menjadi saksi Kristus. Next slide. Lihat sini. Kalau disimpulkan,
itu adalah Christ likeness, saudara-saudara. Apa sih Christ likeness? Keserupaan dengan Kristus. Kenapa di akhir-akhir saya pakai keserupaan dengan Kristus, bukan serupa dengan Allah lagi? Ingat yang pertama tadi, manusia jatuh dalam dosa. Maka keserupaan dengan Allah, gambar diri Allah itu rusak di dalam kita. Tapi Kristus datang, dan bagi saudara yang percaya, Anda dimampukan untuk hidup seperti Kristus, atau kembali lagi kepada pola yang awal tadi, seperti Kristus. Tidak bisa kalau kita tidak seperti Kristus. Amin, Ren? Masih ingat Kisah Rasul 10 ayat 38 bunyinya gimana, Ren? Ayo baca yang keras. Ren kata lu kasih Ren. Kisah 10:38. Kisah para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Keserupaan dengan Allah itu diurapi dengan Roh Kudus, berjalan berkeliling, artinya Anda tidak egois mikirin diri sendiri, sambil engkau berkeliling berbuat baik. Bukankah tadi yang kita baca sebelumnya, tujuan Allah menciptakan adalah hidup dalam kekudusan, memperbaiki keadaan, hidup dalam perbuatan baik? Itu kan ada semua dalam Kristus. Jadi hari ini kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau Anda Christ likeness, seperti Kristus. Amin, saudara? Coba ayatnya. Kalau kita bilang saya punya kasih, nah ini ayatnya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yakin sudah punya kasih? Tinggal dinyatakan dalam perbuatan. Amin, Bu Christine? Amin, Bu? Oh, enggak mau dipanggil Ibu Dek Christine. Oke. Slide berikutnya. Dan sekali lagi ini yang penting, saudara. By the grace of God, oleh karena kasih karunia, Anda pasti bisa. Di dalam Efesus dikatakan, sebab karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Lagi-lagi iman muncul di situ. Kasih karunia diberikan, dan kalau Anda tidak percaya, hilang. Dan kalau itu hilang, mustahil kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Sampai sini saudara cukup jelas? Saudara, jelas? Jadi untuk supaya Anda dengan kasih yang ada dalammu merubah dunia, bagaimana caranya? Christ likeness, memiliki keserupaan dengan Kristus. Itu bukan serupa dengan Pak Arifin, bukan serupa dengan Pak Roni, bukan serupa dengan manusia siapa saja, tidak, tapi harus serupa dengan Kristus. Barulah Injil itu sampai ke ujung bumi. Kalau kita punya kasih kepada Tuhan, kita punya hubungan baik dengan Tuhan, tidak ada yang namanya berat. Amin, Bu Hera? Amin. Tidak ada yang namanya berat. Semua itu mudah, walaupun kalau kita mau pakai logika berat ya. Tetapi karena ada kedekatan dengan Tuhan, kasih dengan Tuhan, kita punya hubungan baik dengan Tuhan, it's gonna be easy. Pasti gampang. Amin, Bu Tasya? Amin, Pak. Oke. Amin, Gap? Ya. Saya nggak panjang-panjang. Saya tutup sampai di situ. Saya undang pemain musik dan juga singer dan pemimpin pujian. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Semua sudah dapat roti dan anggur? Sudah. Tidak? Roti anggur.
Oke. Mari saudara siapkan roti dan anggur. Saya undang saudara bangkit berdiri. Supaya barang siapa yang percaya dan memakannya memperoleh kehidupan yang kekal. Bahkan saudara, oleh karena tubuh yang hancur di atas kayu salib, bilur-bilurnya itu menyembuhkan diri. Kalau hari ini saudara teringat kepada saudara atau keluarga atau teman yang sedang sakit, mari berdoa dalam hati dan katakan, oleh karena bilur-bilur Kristus, sakit penyakit sudah ditanggung di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat yang sedang sakit, mengalami permasalahan dalam kesehatan, aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, saat mereka bersatu dengan tubuh Kristus, sakit penyakit itu disembuhkan. Bukankah roti ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan. Kita angkat air anggur ini di atas kepala kita. Air anggur ini adalah darah Kristus, darah yang mahal, darah yang tanpa noda dan celah, yang dicurahkan, dikucurkan dari tubuhnya oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita, supaya setiap pelanggaran itu dibersihkan, disucikan, dikuduskan. Dan firman Tuhan katakan, kalau saat ini engkau datang dan setia dan meminta ampun dengan tulus hati, maka Allah itu setia. Dia akan mengampuni dan menyucikan dan menguduskan dirimu, sehingga engkau menjadi kudus di hadapan Tuhan. Bukankah air anggur ini adalah darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus.
menghidupi kami. Yes. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami, firman-Mu memperbaharui kami Tuhan. Kami mau menghidupi firman, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari sama-sama kita yang percaya, kita katakan amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, untuk mewakili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Baik, saya akan